lebih baik aku kabur daripada ketahuan dengan ayahku, si Peto. Ayo, mau kemana kamu? Ini udah jam 12 loh, waktunya kamu untuk beribadah. Aku mau ke ibadah anak kok. Kamu mau ke ibadah anak, tapi kamu bawa begituan? Ayo, nggak boleh bohong loh. Iya. Yaudah, yuk kita sapa teman-teman kamu dulu yuk, itu udah pada nungguin. Halo teman-teman. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Pasti baik dong. Ya, pastinya dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh teman kita yang ada di rumah. Halo teman-teman, salam jumpa lagi dalam ibadah online Anak Betani Solo. Nah, sebelum kita mulai menonton episode kali ini, baiklah kita mengawalinya dengan doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa supaya kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah acara ini menjadi berkat buat kami semua. Biarlah ibadah ini kami bisa semakin mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menonton. Ayah. Ya? Bentar lagi kan kita mau memuji Tuhan. Ini adalah part yang aku paling suka loh. Wah, hebat dong. Adik-adik di rumah juga pastinya suka dong dengan memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Shalom adik-adik. Shalom. Kita ketemu lagi dalam ibadah online anak Gereja Betani Solo. Ya. Amin. Kita mau mulai ibadah kita mau memuji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Semangat ya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, kami sembah Kau, ya Yesusku. Kaulah harapan, Kaulah penolongku Yesus, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang sangat berlimpah. Haleluya, ku bersyukur, oh Yesusku. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Siap. Amin. Amin. Semuanya bagi berdiri ya semuanya. berdiri. Yang duduk berdiri ya. Lihat di gadgetnya masing-masing sambil berdiri. Ya, Amin. kita akan pujikan, oh sukacitaku. Haleluya. Boleh menari semua di hadapan Tuhan Yesus. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini. Semuanya semangat. Oh, sukacita ya semuanya. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Turun semua, naik semua, turun lagi yuk. Suaranya mana? Asik. Param pam pam. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Amin. Sukacitaku ini penuh. Katakan, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupan. Turun
turun lagi ya semuanya olahraga. Asik asik. Param pam pam. Yes. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan Kita yang ajaib ya. Nah, kita Yes. siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian ini tak terbatas kuasa. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang luar biasa diberkati Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Jumpa lagi dengan Bu Kiki, yuk kita mau berdoa. Allah Bapa yang makasih, Bapa kami yang di surga, terima kasih kami bersyukur pada kesempatan siang ini. Kami sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami duduk diam, ambil bagian seperti Maria mengambil bagian terbaik, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak yang mendengarkan firman-Mu secara online di rumah masing-masing, berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah anak-anak, kalian tahu enggak siapa tokoh ini ya? Ini di sini Bu Kiki dengan tokoh ya, kalian pasti denger dong. Ini adalah boneka kayu ya, boneka kayu yang dibuat oleh Bapak Gepeto ya. Bapak Gepeto tidak mempunyai anak, dia rindu mempunyai anak dan pekerjaannya dia membuat boneka ya. Lah ini boneka kayu ini ya, tahu enggak ceritanya? Di sini Bu Kiki dengan boneka Pinocchio ya, boneka Pinocchio ini ya. Tapi boneka Pinocchio ini boneka yang luar biasa loh. Dia bisa hidup, bisa berbicara ya. Bahkan dia mempunyai sikap yang aneh loh anak-anak ya. Tapi jangan dicontoh ya. Dia ini suka bohong ya.
begitu dia bohong, maka hidupnya akan bertambah panjang. Tetapi setelah dia berbuat baik, tidak bohong, hidupnya kembali normal lagi ya. Nah, begitu Pak Gepeto itu rindu sekali punya seorang anak ya. Lalu si Pinocchio ini disuruh sekolah, dia dikasih uang. Lalu ya disuruh di sekolah, uangnya untuk dibeli buku. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Di tengah jalan dia bertemu dengan teman-temannya dan dia diajak, ngapain kamu, mau kemana Pinocchio? Aku mau sekolah. Terus, enggak usah sekolah, yuk beli permen saja, beli permen. Lalu Pinocchio berpikir ya, Pinocchio bener, dia masuk di toko membeli permen yang banyak, dan permennya apa? Diminta sama teman-temannya itu, ketipu dah. Lalu apa? Ya, ini Pinocchio ini kan sudah berbohong, hidungnya mulai bertambah panjang ya. Kemudian ada seekor jangkrik gitu ya, dia memperingatkan, hai Pinocchio, kamu kan harusnya pergi ke sekolah, kenapa uangmu dipakai untuk beli permen? Enggak apa-apa, yuk kita pergi lagi ya. Nah, ketika Pinocchio ini pergi lagi, ketemu lagi dengan seekor serigala ya. Lalu seekor serigala itu mengajak, sini kamu, yuk ikut, di sana ada pertunjukan, ada opera gitu ya, masuk ke sana yuk, beli tiket dulu, harganya murah kok, cuman 1.000 rupiah gitu ya. Lalu Pinocchio dia hitung-hitungannya, oke ya. Nah, lalu setelah itu ya si serigala tadi itu ya dia berubah menjadi seolah-olah dia perampok. Lalu uangnya Pinocchio ini yang tadi diberikan oleh Pak Gepeto ya dirampok oleh serigala. Nah, dia akhirnya apa? Dia akhirnya sedih ya, sudah diperingatkan oleh seekor jangkrik itu bahwa harusnya ke sekolah. Dia tidak mendengarkan nasihatnya si jangkrik ini. Lalu apa? Di situ ya yang punya opera itu, yang punya sirkus itu ketemu sama Pinocchio. Dilihatnya, lucu sekali ini bonekanya. Bisa ngomong, bisa jalan. Hidungnya panjang, lucu. Lalu apa? Si Pinocchio ini ya mulai dia ajak masuk, terus dipertontonkan ya, dipertunjukkan kepada orang yang melihat ya. Tiketnya laris habis karena apa? Pinocchio ini lucu. Boneka yang hidup, yang bisa bicara, yang bisa ngomong, yang bisa jalan-jalan ya. Lalu setelah pertunjukan itu selesai, itu Pinocchio tidak dibiarkan pulang ke rumah Gepeto, tetapi apa? Ditahan. Karena apa? Ini merupakan aset, merupakan harta bendaku ya, tidak boleh pulang. Lalu ya jangkrik ini juga sedih. Pinocchio, seandainya kamu tadi tidak bohong, kamu langsung pergi ke sekolah, kamu tidak akan menemui kesulitan seperti ini. Tentunya kamu sudah pulang ke rumah, ke Pak Gepeto yang menyayangimu, sudah makan, sudah tidur. Tetapi apa yang terjadi? Kamu di sini diikat tali, tidak boleh pulang ya. Lalu apa yang dilakukan seekor jangkrik itu? Seekor jangkrik itu ya dia pulang ke rumah Pak Gepeto dan memberitahu apa yang terjadi. Lalu Pak Gepeto ini ya dia ini mendatangi yang pemilik sirkus ini ya. Lalu Pak Gepeto bilang, ini boneka ini ya itu milikku, aku yang membuatnya gitu ya. Lalu terjadi keributan, setelah itu dimenangkan oleh Pak Gepeto ya. Nah, semenjak saat itu adik-adik ya, Pinocchio ini berubah menjadi baik ya. Semakin hari dia semakin baik ya. Semakin baik, maka apa? Hidungnya yang tadi yang suka bohong bertambah panjang, tapi karena dia berbuat baik, berkata jujur, dia tidak melakukan kebohongan lagi, maka hidungnya akan kembali normal ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ya kita sudah mendengarkan tokoh boneka Pinocchio ya yang suka bohong. Kalau dia bohong, hidungnya akan bertambah panjang. Kalau dia tidak bohong, hidungnya kembali normal lagi ya. Nah, sekarang Bu Kika akan menceritakan, ada juga loh tokoh dalam Alkitab yang juga bohong sama Tuhan. Mau tahu? Oke, ya, yuk kita kita mau ambil Alkitab kita dulu ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya,
di tokoh Alkitab ini ya ada saudara yang namanya Kain dan Habil ya. Kain dan Habil ini adalah anak dari Adam dan Hawa ya. Dimana setelah mereka ini dewasa, Kain menjadi seorang petani. Tentunya tahu kan petani itu pekerjaannya apa? Ya menanam padi di sawah ya, di ladang, berkebun ya, itulah seorang petani. Lalu Habil ini adalah seorang apa? Ya, seorang peternak ya. Nah, dia ini menggembalakan kambing domba ya. Nah, suatu saat mereka ini ya sama-sama mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan ya. Dan mereka ini ya, Kain mempersembahkan hasil pertaniannya ya, mempersembahkan hasil taninya persembahkan pada Tuhan. Demikian juga dengan Habil. Habil juga mempersembahkan ya hasil ternaknya yang sulung, yang banyak lemaknya, itu penuh lemaknya, dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik ya. Nah, kenapa persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan? Ya karena apa? Mereka sama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi apa? Tuhan melihat hati ya, bagaimana hati Kain itu ya ketika persembahannya Habil yang diterima oleh Tuhan. Tetapi ya Habil ini dia menjadi marah, panas ya, marah, ada rasa iri, ada merasa dengki ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Kain ya, karena dia marah, dia iri ya, kenapa persembahan yang diterima punya Habil bukan punya Kain ya. Lalu dia mengajak Habil dan Habil dipukul ya, langsung apa? Dan Habil mati ya. Nah, ketika mati itu ya, lalu Tuhan bertanya, Kain, tahukah kamu di mana Habil? Lalu apa jawaban Kain? Aku ndak tahu, masa aku harus menjadi baby sisternya Kain? Habil kan enggak, aku ndak tahu. Ternyata Kain bohong, ndak bohong. Karena apa? Dia itu sudah melakukan ya, dia memukul Habil sampai meninggal ya, sampai mati. Tetapi ketika ditanya oleh Tuhan, dia bilang tidak tahu, tidak tahu di mana Habil ya. Nah, itu yang namanya bohong ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, di sini Tuhan ya, karena Kain ini bohong sama Tuhan, Tuhan tidak suka ya. Tuhan tidak suka dengan anak yang bohong ya. Dan semenjak itu Tuhan tidak sayang lagi kepada Kain. Karena apa? Dia ini ya karakternya jelek ya, dia iri, dia dengki, dia panas hatinya ketika persembahannya itu tidak diterima Tuhan ya. Tapi apa? Habil ini mempunyai karakter yang bagus, dia tulus, dia mempersembahkan hasil ternaknya yang paling bagus, yang terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ini Bu Kiki akan sampaikan ya, Tuhan suka kepada anak-anak yang berkata jujur ya, berkata jujur. Karena apa ya? Jujur itu adalah mengatakan sesuatu yang benar, berkata yang benar ya, apa yang terjadi itu yang dikatakan dengan benar, tidak suka bohong ya. Lalu apa? Di sini juga ya. Nah, Bu Kiki juga sampaikan seperti tadi ya. Habil ini mempunyai karakter yang bagus ya. Dia tulus ikhlas ya. Dan karena Habil ini adalah anak yang jujur, yang baik hati, yang tidak dengki, tidak iri, maka apa? Maka disayang oleh Tuhan. Dan apa? Tuhan sangat senang kepada Habil yang jujur dan berkarakter yang baik ya, sehingga Habil ini disayang Tuhan dan doanya dikenal ya. Nah, lalu ya anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yuk kita ya harus menjadi teladan ya, teladan seperti Habil di sini ya. Mari kita menjadi teladan seorang anak Tuhan yang bagus, yang jujur, yang berkarakter dan menjadi teladan ya. Berteladan itu adalah seperti Habil ya, dia memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal sudah Bu Kiki sampaikan, yaitu anak-anak kalau tidak mau seperti Pinocchio yang setiap berbohong hidungnya panjang, setiap tidak bohong hidungnya kembali normal. Tentunya anak-anak tidak mau seperti itu kan. Nah, tentunya anak-anak juga ya, anak-anak jangan suka bohong ya.
Ditanya, tadi makan permen enggak? Enggak, padahal makan permen ya. Kemarin ngompol enggak? Bilang enggak, padahal apa? Kasurnya basah ya. Nah, kalau anak-anak itu tidak bohong, berkata jujur, tentu mama papa juga akan sayang kepada anak-anak ya. Oleh sebab itu, yuk kita sebagai anak Tuhan harus berkata jujur ya, tidak bohong, lalu mempunyai karakter yang bagus dan menjadi teladan seorang anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sangat sayang kepada anak yang jujur, berkarakter dan menjadi teladan. Oleh sebab itu mari kita ya baca bersama-sama dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu pada siang hari ini untuk anak-anak-Mu. Mari Bapa, biarlah firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu. Biar firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, biarlah mereka menjadi anak yang jujur, karena jujur itu adalah hebat. Biar mereka ini menjadi anak-anak yang berkarakter seperti Kristus. Biar anak-anak menjadi teladan dimanapun mereka berada, menjadi saksi-Mu. Mereka adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka, berkati studi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kembali lagi kita ketemu. Nah kali ini kita mau beraktivitas. Nah aktivitas hari ini kita mau menggambar Pinocchio. Nah adik-adik bisa mendownload gambar Pinocchio ini di bawah ini ya. Oke, sudah? Ya sudah. Setelah kalian download, nanti kalian bisa mewarnai. Nah, tapi tergantung kreativitas kalian mau diwarna bagaimana ya adik-adik. Tidak usah seperti contoh ini. Nah, nanti setelah kalian menggambar, setelah kalian mewarnai semuanya dan sudah jadi, kalian bisa kirim melalui Instagram Ibadah Anak Betani Solo. Oke adik-adik, semangat ya. Nah, adik-adik, gimana nih firman kita pada hari ini? Benar banget kan? Kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu dosa. Iya ayah, aku tidak akan berbohong lagi. Oh iya, aktivitasnya menarik loh. Nah bener banget tuh, kalian juga bisa buat ya aktivitas kita pada hari ini. Kalian bisa buat aktivitasnya, lalu kalian upload ke Instagram kalian masing-masing dan tag Ibadah Anak _Betani Solo. Jangan lupa kita berterima kasih kepada volunteer yang telah melayani kita. Ya, jangan lupa juga ya untuk pantengin terus channel ini, karena setiap minggu pasti akan ada tema-tema yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye.